Peristiwa Isra Mi'raj diawali pada tahun ke-10 dari kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ke-10 Hijrah, tapi 10 kenabian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Diawali di bulan Ramadan saat wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Pun demikian wafatnya paman Nabi tercinta Abu Talib. Wafat paman dan istri tercinta ini yang sejatinya sudah dipahami dan diketahui oleh kita semua bahwa keduanya adalah tameng terdekat Rasulullah SAW dalam berdakwah. Bagaimana ketika Nabi menghadapi berbagai tantangan yang ada di masyarakat Mekah pada umumnya, pamannya Abu Talib adalah orang pertama yang maju membela Nabi, yang datang untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang melindungi keadaan Rasulullah SAW, baik dakwahnya pun demikian keadaan fisik Nabi yang dimungkinkan tersakiti pada masa itu. Bila pun ada kesulitan di luar ketika menyampaikan risalah, maka pulang ke rumah. Di rumah pun Nabi SAW mendapatkan pencerahan, perlindungan yang menenteramkan, rasa kasih yang mendamaikan, bukan hanya dari keadaan di luar yang mendapatkan boleh jadi intimidasi, serangan-serangan, persekusi, tapi bahkan tatkala mendapati awal perjumpaan dengan malaikat Jibril alaihi salam saat menerima puncak wahyu itu, maka Sayyidah Khadijah adalah sosok yang paling menenangkan, yang paling mendamaikan, yang paling menguatkan. Jadi di luar ketika Nabi mendapatkan gangguan, ada tameng dari pamannya Abu Talib, dan di dalam rumah ketika membawa kegelisahan, ada pendamai yang menenteramkan, yang berwujud sosok istri yang paling dicintai, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Di waktu yang bersamaan, tahun ke-10 Hijrah itu, keduanya wafat di tahun yang sama, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu diliputi oleh rasa kesedihan yang mendalam, rasa duka yang sangat luar biasa, sampai para sejarawan sepakat menjadikan tahun ini sebagai tahun kesedihan dalam sejarah Islam. Dalam keadaan demikian, maka Nabi menghadapi satu realita. Di luar yang tadinya ada pembela, ada perisai, ketika hilang perisai itu, maka cacian, intimidasi, persekusi dirasakan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa sekat dalam menyampaikan risalah dakwah itu. Pulang ke rumah pun, yang biasanya ada yang menenteramkan, yang memberikan kedamaian, yang memberikan kekuatan dengan kata-kata yang meneduhkan itu, sekarang tidak didapati lagi. Maka Nabi melihat ada peluang harapan di suku terhormat di luar wilayah Mekah Al-Mukarramah, sekitar 100 km. Beliau mencoba untuk menempuh perjalanan ke satu wilayah yang dikenal dengan nama Taif, masuk wilayah Hijaz. Mekah Al-Madinah 400 kilo jaraknya dari Mekah, kemudian Taif 100 km jaraknya dari kota Mekah Al-Mukarramah. Beliau berharap ada satu suku yang terhormat bernama Bani Thaqif, yang diharapkan bila di Mekah ditolak, maka penduduk Taif khususnya dari Bani Thaqif bisa menerima dakwah Rasulullah SAW, bisa menjadi penopang, pemberi kekuatan, pemberi perlindungan dari risalah dakwah yang tengah beliau jalankan. Lalu diajaklah kemudian menyertai anak angkat beliau pada masa itu, yaitu Zaid bin Harithah, untuk menemani risalah dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar sementara waktu dari Mekah, menghindari konflik sosial yang bahkan serangan-serangan muncul pada masa itu, dan berangkatlah berjalan kaki. Kita garis bawahi, berjalan kaki 100 km ke wilayah Taif. Namun apa yang terjadi? Ternyata Masya Allah, ketika sampai di Taif, harapan yang membumbung tinggi itu, yang diharapkan dakwah bisa disambut dengan ketenangan, kenyamanan, penerimaan yang baik, tapi ternyata asa yang dihadirkan tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi, realita yang muncul. Ternyata alih-alih penduduk Taif, khususnya Bani Thaqif yang diharapkan datang menyambut dengan kehormatan, ternyata mereka merespon dengan tindakan-tindakan yang bukan hanya mengecewakan, tapi bahkan menyakiti. Bila di Mekah Nabi mendapatkan perlakuan dari caci maki, lemparan kata-kata yang kotor, maka di Taif bahkan lemparan kata itu bukan hanya berubah menjadi makian, tapi juga lemparan sesungguhnya berupa bebatuan. Betapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami situasi yang menyakitkan, ya, bukan hanya kepada batin kalau kita tarik kepada situasi kita saat ini, tapi kaki beliau terluka. Zaid bin Harithah menjadi tameng sampai kepala bagian belakangnya pun kemudian terluka. Dan keduanya memutuskan untuk mundur sejenak, beristirahat,
di satu kebun kurma milik dua anak dari seorang bernama Rabi'ah. Dan disinilah kisah dan hikmah bermula, pengantar pada peristiwa pertama yang mengantarkan pada Isra dan Mi'raj. Ketika beliau sedang istirahat itu, maka malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan kepada malaikat penjaga bukit di Taif itu. Mintakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Rasulullah, mintakan apapun yang diminta, taati. Ketika sampai malaikat penjaga bukit itu dan menyampaikan, ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau perintahkan aku taati. Sekiranya engkau perintahkan aku saat ini untuk mengangkat bukit di Taif ini dan menimpakan kepada penduduk yang telah menyakitimu, maka seketika aku akan lakukan. Apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan, la, jangan lakukan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Boleh jadi mereka menghadirkan respon yang menyakiti itu, yang melukai itu, bukan karena diniatkan untuk sengaja melukai, bukan karena diniatkan untuk sengaja menyakiti, namun mereka melakukannya karena boleh jadi mereka belum tahu saja hakikat tentang sesuatu. Mereka belum tahu tentang manfaat agama ini. Maka aku berharap esok lusa ada keturunan-keturunan di Bani Thaqif, ada keturunan-keturunan di Taif ini yang kelak akan beriman pada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas seketika beliau berdoa dan perhatikan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saat ini aku mengaduhkan kepadamu tentang kelemahanku dan kurangnya dayaku di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahimin, duhai yang sempurna kasih dan sayangnya. Anta Rabbul Mustad'afin. Aku menyadari dan meyakini engkau adalah perawat setiap orang-orang yang lemah, golongan-golongan yang terlemahkan. Anta Rabbi, dan engkau pun Rabb yang merawatku, yang menyayangiku, yang mengasihiku. Ila man takiluni. Setelah perlakuan di Taif ini, kemana lagi engkau perkenankan aku untuk melangkah menyampaikan risalah dakwah? Ila ba'idin yatahajjamuni, apakah ke tempat yang masih jauh dan di tempat itu masih ada sekelompok orang yang akan menyakitiku? Am ila aduwin malaktahu amri, atau tempatnya masih dekat yang ketika aku sampai ke tempat itu masih ada orang-orang yang tidak suka kepadaku lantas akan menyakitiku lagi. Malam takun bika alayya ghadabun fala uballi, sepanjang engkau tidak marah kepadaku, aku tidak peduli. Engkau sampaikan aku ke tempat yang jauh dan berpotensi menyakiti aku, atau tempatnya masih dekat dan berpotensi aku disakiti kembali, berpotensi aku dimusuhi kembali, aku menerima ya Allah. Yang penting engkau tidak marah kepadaku. Walakinna rahmata liya ausa, dan aku yakin sungguh kasihmu kepadaku lebih luas dibandingkan dengan perlakuan-perlakuan yang menyakitkan itu. Aku bersandar kepadamu sepenuhnya. Malam tunzil ilayya ghadabak wala yahilla alayya sakhatuk. Sepanjang engkau tidak turunkan kemarahanmu kepadaku atau tidak hadir murkamu kepadaku ya Allah, maka aku bertawakal kepadamu. Ilaikal utba hatta tarda, la haula wala quwwata illa bik. Ya Allah, aku bertawakal sepenuhnya kepadamu mengharapkan ridhamu, dan sungguh segala daya, upaya dan kekuatan semua aku kembalikan kepadamu. Jawaban inilah yang kelak kemudian menggentarkan arasy dan menghadirkan undangan spesial dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan peristiwa Isra dan Mi'raj yang kini kita peringati. Pengantar Isra Mi'raj memberikan kesan kepada kita, semua yang baik itu pasti akan berhadapan dengan ujian-ujian, tantangan-tantangan yang hikmahnya justru ingin menguji bagaimana kesungguhan kita dalam menghadirkan kebaikan itu. Bagaimana keseriusan kita dalam menghadirkan perbaikan yang menyejahterakan itu. Itu yang dimaksudkan Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 142 itu. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa dikira Anda akan mudah begitu saja mendapatkan kesuksesan dalam menampilkan program-program kebaikan dan puncaknya mendapatkan surga itu? Apakah mudah begitu saja? Sementara belum dilihat bagaimana kesungguhan, keseriusan kita untuk mewujudkan semua yang baik itu.
Jadi ternyata fitrah yang baik akan berhadapan dengan ujian-ujian yang nampak terlihat buruk, tapi sesungguhnya menguji keseriusan dan kesungguhan kita bagaimana mewujudkan kebijakan-kebijakan yang baik itu berwujud karakter kinerja. Jangan dikira mudah begitu saja mendapatkan harapan-harapan kebaikan. Bahkan surga, puncak kemuliaan yang diharapkan, mudah didapatkan begitu saja. Kata Allah tidak. Kesuksesan akan bersanding selalu dengan ujian. Ibu ingin mendapatkan anak yang sukses. Jangan dikira mudah begitu saja. Berharap, berdoa, sukses, langsung sukses. Tidak. Akan ada ujiannya. Akan ada kesabaran yang menjadikan kita melihat setiap perubahan-perubahan dari anak itu. Bila di skala keluarga saja sudah sedemikian kompleks, maka hal yang lebih besar lagi, spektrum yang lebih luas lagi, di lingkungan kemasyarakatan, di lingkungan berbangsa, bernegara, maka tantangannya lebih besar lagi. Seperti orang dulu pernah sukses melewati ujian, maka kita pun yang berkeinginan sukses, kata Allah, akan diberikan ujian yang setara dengan kadar ikhtiarnya. Pelajaran ini mengantarkan kesan kepada kita bahwa bagaimana sikap Rasulullah SAW melihat secara proporsional dan elegan segala respon yang beliau terima dalam menyampaikan risalah kebaikan itu. Tadi kita katakan, tidak semua orang-orang yang berhadapan dengan kebijakan kita, baik di pemerintahan misalnya, atau bahkan dalam dakwah ketika menyampaikan, boleh jadi nggak semuanya sependapat. Dan di antara yang tidak sependapat itu, mungkin boleh jadi yang akan mencibir, boleh jadi yang akan mencela, boleh jadi akan mengkritik. Indahnya narasi pengantar Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita sikapi semua respon itu secara proporsional. Seperti Nabi mengajarkan. Tidak semua yang mengkritik kemudian harus balas dengan cacian. Tidak semua yang memberikan masukan-masukan walaupun tidak menyenangkan, lantas kemudian kita respon dengan tindakan yang kontraproduktif. Tidak. Ya, perhatikan bagaimana Nabi merespon. La fa innahum qaumun la ya'lamun. Itu yang hilang sekarang di kita. Spirit Isra Mi'raj mengantarkan kita untuk berpikir dengan jernih, membangun ukhuwah bukan terpecah belah, mencintai bukan menyakiti, merangkul bukan memukul. Ini satu fenomena yang kita hadapi sekarang ini. Bagaimana masyarakat terpolarisasi secara luas, ya saling mencela satu dengan yang lainnya. Padahal ayatnya kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu, Quran surah 49 itu di ayat yang ke-11. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman, la yaskhar qaumin qaum. Jangan saling mencela. Berapa banyak sekarang celaan kita dapati dalam kehidupan, di media sosial, ya, dalam kehidupan kita secara langsung. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan bikin hoax. Sekarang kita dapati, jangankan masyarakat biasa, para ulama dipertentangkan kiai A dengan B, ormas A dengan ormas B, pihak A dengan B. Itu realita yang sekarang kita hadapi. Dan spirit Isra Mi'raj yang kita peringati saat ini seharusnya menjadi solusi untuk itu. Itu yang dimaksudkan Quran. Surah ke-41 Fussilat di ayat yang ke-34 itu. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Ya, nggak sama yang baik dengan yang buruk itu. Kalau ada keburukan kita dapati dari respon itu, maka hadirkan respon yang elegan. Jangan dibalas buruk dengan yang buruk lagi. Kalau mampu, balas dengan yang baik, kata Allah. Kalau yang satu mencela, dibalas dengan celaan, maka apa bedanya dengan celaan yang pertama? Celaan itu hanya akan keluar dari lisan yang pulsanya pulsa celaan. Kalau memang sudah tercela, kenapa harus dicela lagi? Perhatikan bagaimana Nabi Musa dan Harun diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun. Fir'aun itu kan makhluk paling zalim yang kezalimannya diabadikan oleh Al-Quran. Ngaku Tuhan. Ya, orang sekarang paling banter ngaku Nabi. Itu bagaimana Al-Imam Ibnu Katsir mengilustrasikan ibu-ibu yang mau lahiran itu didampingi dua algojo. Dipantau terus, lahir laki-laki baru keluar merah dari rahim ibundanya, baru keluar, kalau laki-laki eksekusi. Itu Fir'aun dan koleganya. Tapi se-Fir'aun-Fir'aunnya, ketika Musa dan Harun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala alaihi wassalam untuk berdakwah kepada Fir'aun itu, apa perintah yang diberikan oleh Allah kepada keduanya? Musa dan Harun, datangi Fir'aun itu dan dakwahi dengan penuh kelembutan. Allah tidak katakan berikan respon yang keras, tegur saja, tidak. Allah katakan dakwahi dengan kelembutan.
Mungkin dengan sikap lembut itu, boleh jadi dia sadar bahwa dia keliru dan menyimpang dari kekuasaannya, dari jabatannya. Ternyata Islam itu datang bukan untuk meruntuhkan jabatan, bukan untuk meruntuhkan kekuasaan, tapi mengarahkan, membimbing jabatan, kedudukan, dan kekuasaan pada keadaan yang terhormat dan melahirkan maslahat. Itu indahnya. Maka spirit pengantar Isra Mi'raj memberikan pesan kepada kita bahwa jika dalam kita menghadirkan perbaikan-perbaikan, entah itu tugasnya ulama, masyayikh, habaib, asatif dalam mencerahkan umat, membimbing umat, atau juga tugas di umarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melihat Rasulullah SAW memberikan sandaran perlindungannya, harapan-harapan pembelaannya kepada paman dan istrinya tercinta itu, maka disinilah Allah ingin menjadikan semua perlindungan, harapan-harapan itu hanya terpusat kepada Allah saja dan menjauh dari harapan-harapan kepada manusia. Maka wafatlah di tahun yang sama. Kita bisa mengatakan wafat sesuai ajal. Tapi apa sebabnya? Karena musabbib dan musabbab itu tidak ditanya, tapi sebab dipelajari. Musabbib yang mewafatkan, musabbab yang diwafatkan tidak harus ditanya, tapi sebabnya itu yang dipelajari. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, Abu Talib paman Nabi radhiyallahu taala anhu, meninggal dunia keduanya di waktu yang bersamaan dan keduanya pelindung bagi dakwah Nabi, bagi risalah Nabi. Wafat di tahun yang sama dan Allah berkehendak memberikan perlindungan langsung tanpa adanya harapan-harapan yang disematkan kepada makhluk. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya tekankan adalah peristiwa ini memberikan kesan kepada kita. Kalau ingin mendapatkan perlindungan sempurna, kalau ingin mendapatkan bimbingan sempurna, maka arahkan semua harapan-harapan itu pada satu titik saja. Arahkan semua permohonan perlindungan itu kepada Zat yang Maha Menguasai saja. Tidak salah kita berteman, tidak salah kita menggantungkan harapan, tapi puncak seluruh harapan, arahkan seluruhnya kepada Allah saja. Ketika kawan-kawan di lingkungan kita memiliki keterbatasan dan ketergantungan kita hanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan perlindungan tanpa ada batas, bahkan dari segala hal yang dianggap mustahil oleh manusia. Itu yang kemudian mengantarkan Nabi Muhammad SAW setelah menyadari sepenuhnya bahwa peristiwa wafatnya Sayyidah Khadijah, peristiwa wafatnya Abu Talib adalah peristiwa pengantar, jembatan yang menghadirkan kuatnya tawakal kepada Allah. Setelah menyadari itu dan berdoa kepada Allah dengan doa yang tadi kami sampaikan, maka datanglah kemudian undangan dari Allah langsung untuk membuktikan dahsyatnya kekuatan Allah yang melampaui sandaran-sandaran pada manusia. Maka tibalah undangan itu dan diabadikan di Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat pertama dan surah An-Najm surah ke-53 ayat 1 sampai dengan 18. Pulang beliau kembali, datang kemudian ke Mekah dan menginap di rumah Sayyidah Maimunah. Kemudian ketika undangan itu tiba, maka beliau menunaikan sholat 2 rakaat warisan dari sebelum-sebelumnya. Ya, tata caranya tidak sama dengan yang seperti kita tunaikan saat ini, tapi itu petunjuk yang sampai dari nabi-nabi sebelumnya, mengarah ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di situ beliau selalu bangun, ya, di kesempatan malamnya. Nanti di Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bagaimana beliau menceritakan ketika nginap di rumah bibinya itu. Kebiasaan Nabi bangun malam, kemudian duduk sejenak, kemudian menghilangkan bekas kantuknya, membaca 11 ayat terakhir di surah Ali Imran, kemudian pergi ke tempat tertutup untuk berwudu syan dan mu'allaqah, lalu menunaikan salat malamnya. Di situ ketika muncul undangan Isra dan Mi'raj itu, beliau salat 2 rakaat di rumah Sayyidah Maimunah, bukan salat 5 waktu yang sekarang kita tunaikan. Ini pendahuluan. Maka berangkatlah, diisrakan dalam hadis riwayat Muslim juga di Al-Bukhari, ya, disiapkan burak, sejenis kendaraan, ya, satu hewan yang ditunggangi oleh beliau yang sekelabat mata menyampaikan langsung ke Masjid Al-Aqsa, lalu salat 2 rakaat dan lalu naik lantas ke langit sampai tiba ke Sidratul Muntaha seperti digambarkan di surah An-Najm itu. Di dalam bahasa Arab, apalagi diksi Al-Quran, jika disebutkan ada ayat dibuka dengan kata subhan, subhanallah, subhanalladzi, dan turunan-turunannya, maka informasi yang digambarkan di ayat itu ingin disampaikan berisi peristiwa-peristiwa besar yang kadang tidak mampu ditangkap oleh akal. Bukan tidak masuk akal, tapi akal nggak mampu nangkap. Ingat itu ya.
Jadi semua yang melekat pada manusia itu sifatnya terbatas. Awas, hati-hati, hati-hati. Mata itu terbatas. Semakin jauh objeknya, semakin tak terlihat. Telinga itu terbatas. Semakin frekuensinya itu turun di bawah 20 Hz atau di atas 20.000, kita nggak bisa dengar. Ya. Jadi kalau pendengaran terbatas, penglihatan terbatas, kenapa akal selalu tidak ingin terbatas? Jadi akal pun punya keterbatasan. Nggak semua bisa ditangkap oleh logika. Bukan tidak logis, tapi akal belum mampu menangkapnya. Karena itu, ketika ada ayat dibuka dengan kata subhan dan turunan-turunannya, maka ingin menggambarkan bahwa peristiwa yang dimaksudkan adalah peristiwa yang besar, yang boleh jadi belum tak mampu ditangkap oleh akal, yang dengan itu jangan sampai menghadirkan penilaian-penilaian negatif yang bertentangan dengan sifat-sifat dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadikan ketika ayatnya turun sekaligus membantah cemoohan-cemoohan yang diprovokasi oleh Abu Jahal pada masa itu. Ya, nggak mungkin bisa terjadi nih. Ya memang nggak masuk akal karena akalnya belum sampai. Masa dalam semalam bisa datang ke Isra, bisa datang ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, sepertiga malam aja balik lagi. Sementara mereka menempuh perjalanan ke Palestina, wilayah Masjidil Aqsa itu bisa berbulan-bulan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina al-Mustafa, sepertiga malam ke Masjidil Aqsa, naik ke atas, turun lagi. Maka mereka mulai mencemooh, ada yang ragu, ada yang meninggalkan, ada yang berkata, gimana Tuhannya Muhammad ini? Mustahil ini nggak benar ini. Maka Allah turunkan jawaban. Allah kalau berkehendak, sangat berkuasa, apapun bisa terjadi. Ini sekaligus memberikan penguatan kepada Rasulullah. Ya, perhatikan, apa yang bisa dikerjakan oleh pamanmu Abu Talib? Apa yang pernah bisa dilakukan oleh istrimu Sayyidah Khadijah? Mereka punya keterbatasan. Allah kalau berkehendak, jangankan melindungimu, memperjalankan engkau ke tempat terjauh pun, hanya sekali pandangan, engkau bisa sampai. Jangankan ke Palestina, Masjid Al-Aqsa, yang dicita-citakan oleh semua para nabi untuk hadir di dalamnya, ke langit pun, hanya satu kelebat bisa sampai. Itu gambaran pertama penguatan dari Allah. Orang yang mampu bertawakal dengan kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan itu linuriyahu min ayatina, kami tunjukkan, kata Allah, kebesaran kami. Jika kita mampu bertawakal kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadirkan rasa yang kuat untuk terpatri kepada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwa Allah pelindung kita, pemberi rezeki kita, pemberi ketenangan, yang merawat kita, menyembuhkan, memaafkan, maka dengan segala kuasanya Allah akan tunjukkan, aku lebih berkuasa dibandingkan dengan segala kesulitan yang tengah engkau hadapi. Ya, akal hanya membayangkan anak itu bisa lahir kalau ada hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, lahir anak. Kalau Allah berkehendak, tidak ada laki-laki, nggak pernah disentuh siapapun, bisa mengandung, melahirkan. Itu Maryam alaihissalam. Kalau Allah berkehendak, tidak ada ibunya, nggak ada bapaknya, bisa lahir. Itu Adam alaihissalam. Kalau Allah berkehendak, ada perempuan lahir dari bagian laki-laki. Itu Sayyidah Hawa alaihissalam. Jadi kalau Allah berkehendak, semua kemungkinan ada. Yang nggak ada bapak dan ibu, bisa ada Adam. Yang dari laki-laki bagiannya lahir perempuan, ada Hawa. Yang nggak ada laki-lakinya perempuan mengandung, ada Maryam. Yang normal seperti kita, wujudnya ada berupa fitrah dalam berkehidupan. Itulah Isra Mi'raj, ingin mengajarkan kepada kita, Allah kalau mau berkehendak apapun kun fayakun, jadi dan terjadi. Ini secara akidah ditanamkan pada diri kita. Akidah itu kan dari kata akada, sesuatu yang terikat kuat. Ikat kuat keyakinan ini dalam jiwa kita, bahwa pelindung kita itu Allah yang maha segalanya. Kalau sedang susah, kembali kepada Allah. Langit pertama ketika naik sampai ke Sidratul Muntaha, dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, sampai terus ke atas puncak ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, 6 Nabi Musa, 7 Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai diperlihatkan bagaimana akhir kehidupan itu. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa marah dulu? Untuk apa menyakiti lagi? Perhatikan, lihat bagaimana akhir kehidupan orang-orang yang hidupnya di dunia itu selalu memilih jalan-jalan keburukan. Ini yang suka mengumpat, suka mencela, bikin sok, bergibah. Tuh lihat bagaimana keadaannya saat di neraka itu. Sibuk motongin lidahnya. Ini yang berzina, ini yang suka membunuh, ini yang begini. Ditampakkan kepada Rasulullah SAW. Ini akhir kebaikannya, ini akhir kemuliaannya, ini surga untuk insan beriman, ini amalannya, dan seterusnya, seterusnya. Selain memberikan kekuatan, perjalanan spiritual sesuai dengan wujud kita, ditampilkan pada Rasulullah untuk memberikan kekuatan. Ada masalah, kembali kepada Allah. Selesaikan secara proporsional. Akhir kehidupan orang bermasalah seperti ini. Tapi kamu punya tugas, jangan sampai mereka terus salah.
arahkan kepada yang soleh. Kalau soleh, akhirnya akan begini. Maka berikan bimbingan ini pada umatmu. Naik terus sampai ke atas. Sekarang timbul pertanyaannya. Kalau jalan mendapatkan rahmat Allah, perlindungannya, akhir yang baik dari soleh dengan surga itu, jalannya tawakal, maka bagaimana cara bertawakal itu? Seperti apa jalannya? Maka itulah yang menjadikan Rasulullah SAW sampai ke tingkat yang tertingginya. Inda sidratil muntaha. Naik ke atas, berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disampaikan at-tahiyyatu lillah. Atau riwayat lain, at-tahiyyatu salawatu tayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Apa jawab Nabi? Nabi tidak ingin sendiri mendapatkan anugerah Allah. Karena sifat beliau dilukiskan di surah At-Taubah itu di penghujungnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah tiba di kalangan kalian seorang rasul dari kalangan kalian. Begitu merasakan keadaan kalian, susah, merasakan susah bersama kalian. Duka ikut berduka, senang ikut senang. Ya, peduli kepada kalian. Kalau perlu beban kalian pun ditampung oleh beliau. Bil mu'minina raufur rahim. Apalagi pada insan beriman, perhatiannya begitu dahsyat. Ketika Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi, Nabi tidak ingin sendiri, tapi memohon kepada Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Seluruh penghormatan hanya untuk Allah. Pujian-pujian, kemuliaan-pujian, kebaikan-kebaikan. Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabi. Semua keselamatan, ketentraman, kedamaian, kebaikan aku berikan untukmu wahai Nabi. Perhatikan, Isra'nya pakai kalimat abdun subhanalladzi asra bi'abdihi. Ketika disambut di atas dijawab dengan kalimat Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Semua nabi punya fitrah salam. Buka Quran surah ke-19 Maryam misalnya. Dari ayat 31 sampai 33. Itu untuk Nabi Isa alaihissalam. Ayat 15-nya untuk Nabi Yahya alaihissalam. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Disampaikan dalam bentuk berita di bumi. Nabi Muhammad langsung di langit. Perhatikan betapa sempurna dan istimewanya Nabi Muhammad SAW. Nabi yang lain ucapan salamnya saat bertugas di bumi. Assalamu alayya yawma wulidtu, kata Nabi Isa alaihissalam. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya, kepada Nabi Yahya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad langsung di langit, diundang ke langit, assalamu alayka ayyuhan nabi. Masya Allah. Dan pakai alif lam. Alif lamnya istighraq. Dan langsung ma'rifah juga. Ma'rifah spesial untuk Nabi, istighraq, semua jenis salam melekat pada Rasulullah SAW. Nabi Musa dulu, waktu menghadap kepada Fir'aun untuk berdakwah itu dengan kelembutan, berdoa dulu kepada Allah. Rabbi shrahli sadri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdoa Rabbi shrahli, baru dikabulkan. Wa yassirli amri, baru dikabulkan. Nabi Muhammad gak minta turun ayat. Alam nashrah laka sadrak. Itulah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Muhammad SAW. Jiwa yang tinggi, yang bijak, rasa yang dalam kepada umatnya, cinta yang tidak terbatas itu. Mengatakan respon yang sangat luar biasa. Kata beliau apa? Assalamu alayna. Ya Allah, jangan hanya untukku. Buat hamba-hambamu juga yang ada di sini. Kalangan malaikat. Ya, para nabi yang telah terlewati itu. Wa ala ibadillahi salihin, dan berikan pula ya Allah kepada hamba-hambamu yang saleh. Kita umatnya. Ya, ibadillahi salihin, kita umatnya yang mau ikut tuntunan beliau, yang mau ikut pedoman berkehidupan dari beliau. Disertakan itu, dimohonkan kepada Allah. Hasilnya apa? Hasil dari itu semua Allah berikan jalan untuk mendapatkan perlindungannya, mendapatkan karunia-Nya, limpahan rahmatnya, seperti yang pernah diberikan kepada Rasulullah dan dijanjikan kepadanya. Walaupun kualitasnya mungkin tidak sama. Itu yang menjadikan ayat Isra hadir dengan diksi abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Secara hakikat itu untuk Rasulullah. Ya, ada yang berpendapat mufassir mengatakan abdun di sini adalah jasad dengan rohnya. Ya, dinaikkan. Tapi ada tafsir yang mengatakan secara metafor itu sifat penghambaannya. Artinya apa? Jika ada semua makhluk-makhluk ini, hamba-hamba Allah, bersifat menghamba sepenuhnya kepada Allah. Jadi kalau kita menghamba sepenuhnya, bukan hanya Nabi, bukan hanya Rasul, kita pun kalau kita mau menghamba kepada Allah, bertawakal kepada Allah, sujud kepada Allah, maka akan mendapatkan perlindungan yang serupa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun dengan kualitas yang tidak sama dan situasi yang berbeda.